Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke, Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan memberikan suatu informasi ataupun suatu cerita terhadap setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak satu persatu. Apakah informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bersifat suatu kabar baik atau memang bersifat kabar buruk? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, Wak Geng. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu kabar yang baik atau memang kabar yang buruk? Begitu juga terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan ketika berdampingan terhadap diri dia. Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Seseorang dengan seseorang yang sedang berencana untuk melakukan suatu pertemuan, di mana ketika seseorang ini berencana untuk melakukan suatu pertemuan, ada sesuatu hal yang membuat diri dia untuk melakukan hal tersebut. Ada sesuatu hal yang membuat diri seseorang tersebut melakukan suatu pertemuan. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi lebih jelas dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu
saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Terlebih dahulu, Wak Geng, saya fokus terhadap posisi energi kamu, baru saya akan memberikan suatu informasi terhadap kartu yang belum saya bukakan ini. Dimana ketika diri saya fokus terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, Wak Geng, saya meminta izin terlebih dahulu terhadap diri kamu. Meminta izin untuk menarik posisi energi kamu, agar tujuannya antara diri kamu dengan diri saya bisa sama-sama terkoneksi, baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu. Dimana ketika diri saya menarik posisi energi kamu untuk saat ini, saya pun ingin memberikan diri kamu suatu pertanyaan. Saya pun ingin memberikan diri kamu suatu pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini diri kamu sedang berencana terhadap seseorang yang dimana diri kamu berencana untuk melakukan suatu pertemuan? Apakah untuk saat ini diri kamu berencana untuk melakukan suatu pertemuan terhadap seseorang dalam waktu dekat ini, Wak Geng? Bisa saja ketika diri kamu dan ketika diri saya memberikan suatu pertanyaan terhadap diri kamu, saya melihat diri kamu melakukan suatu pertemuan tersebut karena memang mengisyaratkan terhadap posisi kestabilan kamu. Karena memang masih ada kaitannya terhadap situasi energi di masa lalu kamu. Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu sedang berencana terhadap sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut berupa keputusan? Saya melihat berupa keputusan untuk saat ini, Wak Geng. Dua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, kamu yang mengerti dan kamulah yang akan menjawabnya. Kenapa saya mengatakan terhadap kedua pertanyaan tadi? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Benar-benar ada kaitannya. Dimana untuk saat ini diri kamu saya kategorikan sedang menunggu suatu hasil. Apakah hasil ini berupa suatu keputusan terhadap sisi keuangan kamu, atau memang menunggu suatu keputusan hasil dari perceraian kamu? Apakah menunggu dari suatu keputusan terhadap energi baru kamu untuk memberikan diri kamu suatu kebahagiaan? Kamu sedang berharap dan kamu sedang menunggu di sini. Menunggu sesuatu hal yang bisa saya kategorikan harus sesuai dengan ekspektasi kamu. Sedang menunggu diri kamu di sini, Wak Geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap apa yang sedang kamu tunggu itu akan kamu dapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu.
akan kamu terima sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena dalam waktu dekat ini ada suatu pertemuan yang secara tidak kamu duga-duga itu akan membuat diri kamu mendapatkan suatu keberuntungan. Suatu pertemuan yang tidak bisa kamu duga-duga membuat diri kamu merasa begitu sangat senang. Suatu pertemuan yang tidak bisa kamu duga membuat diri kamu merasa bahagia. Ini dalam waktu dekat ini yang saya lihat dan yang saya rasakan, Wak Geng. The Two of Cups, pertemuan yang secara tidak sengaja tetapi memberikan suatu keputusan untuk mendapatkan kenyamanan. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, saya melihat untuk saat ini posisi energi yang dia miliki, baik secara pemikiran ataupun secara perasaan serta secara jiwa spiritual dia, seakan-akan posisi energi dia menunggu suatu momen agar bisa memberikan atau meminta maaf terhadap diri kamu. Dia sedang berencana di sini yang saya lihat, Wak Geng. Menunggu kapan waktunya yang tepat agar bisa meminta suatu permintaan maaf terhadap diri kamu. Pertemuan yang sedang dia harapkan. Saya tidak tahu apakah dengan situasi keadaan Idul Fitri seperti ini memberikan diri dia suatu rasa penyesalan atau memang rasa yang membuat diri dia menyadari dia menunggu kapan waktu yang tepat untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Dead. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu The Dead ini, Wak Geng, berbicara dan mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, terlebih dahulu saya fokus dengan kata The Dead, mungkin untuk saat ini diri kamu beranggapan ketika menjalankan suatu kehidupan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, hubungan itu sudah mati. Kamu beranggapan hubungan itu sudah mati, Wak Geng. Tidak bisa untuk diperbaiki dan tidak bisa untuk dibaharui kembali. Akan tetapi, pemikiran diri kamu yang beranggapan hubungan tersebut sudah mati, sepertinya sangat omong kosong terhadap diri saya. Begitu sangat omong kosong. Karena situasi kematian itu merupakan suatu awal di mana awal itu diri kamu dengan diri manusia yang pernah kamu fokuskan akan ada pertemuan dan akan ada membuat suatu pemikiran untuk membuka suatu lembaran baru kembali. Hubungan yang sudah dianggap mati
dicoba untuk dibangkitkan kembali. Bukan kamu yang mencoba untuk membangkitkan hubungan tersebut, tetapi manusia yang pernah mengabaikan diri kamu. Dia akan selalu berusaha agar hubungan tersebut bisa terulang kembali. Karena memang diri dia sedang berencana menunggu suatu momen agar diri kamu bisa dipertemukan terhadap diri dia, atau memang diri dia bisa melakukan suatu pertemuan terhadap diri kamu dari hubungan yang pernah dia rusak. Dari hubungan yang pernah dia rusak. Akan tetapi, ketika hubungan tersebut berusaha untuk diperbaiki dan berusaha untuk dibangkitkan kembali dari situasi kematian, saya melihat ada beberapa energi yang tidak menyetujui diri kamu melakukan pertemuan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Karena seakan-akan pertemuan itu akan menimbulkan suatu kelicikan, akan menimbulkan suatu pertengkaran. Ini yang saya lihat dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Kita lihat kartu bagian keduanya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus terhadap kata The Emperor. Di mana kata The Emperor ini saya posisikan terhadap diri kamu. Saya posisikan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan saya posisikan terhadap diri kamu, Wak Geng? Karena memang untuk saat ini diri kamu sudah terlalu banyak menerima suatu pembelajaran hidup. Mulai dari hubungan asmara, mulai dari hubungan pekerjaan, mulai dari situasi keuangan kamu, mulai dari bisnis yang kamu jalankan, mulai dari energi yang berada di ruang circle kamu. Semuanya seakan-akan mengarah terhadap diri kamu agar diri kamu bisa belajar dari pembelajaran hidup tersebut. Semua mengarah terhadap diri kamu agar diri kamu tidak stabil. Ini, Wak Geng. Ya, untuk saat ini ketika hal yang saya katakan tadi mengarah terhadap diri kamu, seakan-akan membuat diri kamu lebih banyak berpikiran secara bijak, lebih banyak berpikiran secara cerdas, baik terhadap pengeluaran kamu, baik terhadap tutur perkataan kamu, baik terhadap orang yang berada di circle kamu. Kamu lebih selektif karena situasi yang membuat diri kamu berbicara dan berpikiran secara selektif. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu dan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di sisi lainnya dengan kemunculan kartu The Emperor ini, Wak Geng, serta mengaitkan terhadap kedua kartu sebelumnya, seseorang, saya mengategorikan seseorang
atau manusia sebiji itu menunggu suatu momen agar bisa dipertemukan terhadap diri kamu dari posisi yang membuat diri dia tidak stabil. Kamu memang beranggapan hubungan itu sudah mati, tetapi dia akan berusaha untuk membangkitkan hubungan tersebut karena memang ada tujuannya. Ada tujuannya, Wak Geng. Tujuannya agar diri dia bisa mendapatkan suatu keberuntungan terhadap diri kamu, bisa mendapatkan suatu kestabilan dari diri kamu, karena diri kamu itu sebagai sisih keberuntungan dia. Karena ketika diri dia mengabaikan diri kamu, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan ekspektasinya. Dia hanya mendapatkan situasi kematian dari segala aspek ketika diri kamu diabaikan. Ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap pihak lain, atau bisa saja tidak menjalin suatu hubungan terhadap pihak lain. The Death dengan The Emperor. Kedua kartu yang saya pegang ini antara unsur api dengan unsur air yang tidak saling sinkron, tetapi berusaha untuk menyinkronkan agar dari situasi kematian dan dari situasi ketidakstabilan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air kembali, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Akan tetapi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan. Kemunculan kartu The Emperor ini, kemunculan kartu The Moon dengan kartu The Emperor, seakan-akan pertemuan tersebut memang masih misterius, tetapi pertemuan tersebut akan terlaksana secara tiba-tiba dan tidak bisa kamu duga-duga. Bisa saja dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Pertemuan itu begitu sangat misterius, tetapi tidak bisa kamu duga-duga, akan datang secara tiba-tiba. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu kesedihan. Kesedihan, merana, terpuruk, sengsara, menyadari, dan menjerit. Menjerit. Pertemuan yang tidak bisa diduga, tetapi akan terjadi dari seseorang, karena mungkin seseorang tersebut dalam situasi yang benar-benar sengsara, dari situasi yang benar-benar membuat diri dia tidak nyaman, tidak bahagia, tidak makmur, tidak stabil, dan dari kondisi kematian. Seseorang ini akan dipertemukan terhadap diri kamu dalam waktu dekat, tanpa kamu sadari dan secara tiba-tiba. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Three of Pentacles. The Three of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan. Mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan dalam waktu dekat ini, dia akan mengemis terhadap diri kamu dari rasa keterpurukan dan dari rasa kesengsaraan. Dia akan berusaha
untuk melakukan suatu pertemuan terhadap diri kamu. Dia akan berusaha untuk mencari diri kamu dengan tujuan mengemis, meminta bantuan. Muncul kartu The Chariot. Kartu berunsurkan air kembali yang muncul. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini akan membuat diri kamu begitu sangat bingung dalam waktu dekat ini. Kamu akan bingung menentukan satu keputusan. Apakah ingin membantu diri dia atau memang ingin menerima suatu pertemuan tersebut. Antara hitam dengan putih. Kamu memang bingung, tetapi perasaan kamu seakan-akan memberikan suatu sinyal bahwasannya kamu masih sayang terhadap diri dia. Kamu masih sayang sebenarnya terhadap diri dia, Wak Geng. Dan kamu tidak tega melihat diri dia ketika diri dia akan mengemis meminta bantuan terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. Situasi penuh dengan kebingungan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower, kartu terakhir ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, kemunculan kartu The Tower ini, manusia yang pernah kamu fokuskan akan selalu berjuang untuk melakukan suatu pertemuan. Karena memang ketika diri dia berjuang untuk melakukan suatu pertemuan, ada suatu pertengkaran yang akan dia terima ketika diri dia dipertemukan terhadap diri kamu. Dan lagi-lagi saya mengatakan, tujuan manusia ini cuma satu. Dia ingin ketemu karena memang kondisinya benar-benar dengan kata sengsara. Dan dia akan meminta atau mengemis terhadap diri kamu untuk suatu bantuan. Oke, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Dalam waktu dekat, ada suatu pertemuan yang tidak kamu duga-duga akan terjadi terhadap seseorang yang penuh dengan situasi kesengsaraan, di mana diri dia akan mengemis meminta bantuan terhadap diri kamu. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.